Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Pada Minggu Quasimodo-Geneti ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Mazmur 42 ayat 1-6. Tema khotbah ini adalah puasnya jiwa yang haus. Namun, sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Engkau mengasihi kami dan menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas kesempatan ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu ini hanya menyampaikan kehendak-Mu kepada umat yang telah Engkau tebus ini. Demi kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus, hamba berdoa. Saya akan membacakan Mazmur 42 ayat 1-6. Demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saat saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan membuat khotbah ini, warga dunia, termasuk warga Indonesia, sedang bergumul dan menderita karena adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Menurut Johns Hopkins University, hingga Sabtu pagi 18 April 2020, jumlah kasus tercatat di dunia sebanyak 2.240.191 kasus atau 2,2 juta kasus. 153.822 orang dinyatakan meninggal dunia dan 568.343 orang sembuh. Sementara di Indonesia hingga Jumat sore 17 April 2020 tercatat 5.923 kasus. Di dalamnya ada 522 orang meninggal dunia dan 607 orang pasien sembuh. Begitu banyaknya orang yang berduka cita atas kematian keluarga dan kerabat yang telah terinfeksi virus corona. Acara pemberangkatan jenazah pun tidak bisa dilaksanakan sebagaimana biasanya menurut adat istiadat dan termasuk menurut acara gereja bagi kita orang Kristen. Juga banyak orang yang sedang menjalani proses pemulihan di rumah sakit atau di rumah mereka. Di antara mereka mungkin ada yang merasa takut, khawatir, cemas, bertanya-tanya, sembuhkah atau meninggal dunia. Bukan hanya masalah kesehatan fisik, tetapi juga hampir merata di semua kelas ekonomi sosial, bawah menengah atas, menderita secara ekonomi. Tidak sedikit perusahaan yang mem-PHK-kan para pekerja karena tidak mampu lagi beroperasi. Jumlah yang pengangguran semakin banyak. Tidak bisa
bekerja di luar rumah sehubungan dengan kebijakan pemerintah kita supaya bekerja dari rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah saja. Nah, keadaan-keadaan itu menyebabkan tidak sedikit orang yang menderita kelaparan karena penghasilan yang sangat minim. Syukurlah ada bantuan sembako dari pemerintah dan juga dari gotong royong di antara masyarakat. Sembako yang seadanya itulah yang dicukup-cukupkan untuk dikonsumsi setiap keluarga, terlebih yang sangat susah sebagai dampak dari COVID-19 ini. Betapa parahnya penderitaan ini, yang bagi sebagian besar warga dunia ini baru pertama kali mengalaminya ketika era revolusi industri 4 sedang berlangsung di tengah dunia ini, yang ditandai dengan kemajuan yang pesat, penggunaan inovasi-inovasi terbaru, mutakhir dan mumpuni dari teknologi digital. Pandemi virus corona ini memperlihatkan kerapuhan manusia. Adapun teknologi digital yang diagung-agungkan oleh Homo Deus, sebuah istilah yang menjelaskan bahwa manusia merasa puas, tidak lagi membutuhkan Tuhan karena sudah mampu mengatasi persoalan-persoalan kemanusiaan dengan memakai teknologi-teknologi digitalnya. Tetapi nyatanya apa yang terjadi? Teknologi-teknologi yang sedang berkembang begitu lambat untuk menemukan vaksin, menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi virus corona. Banyak yang telah meninggal dunia. Dan belum bisa juga dipastikan kapan pandemi virus corona ini akan berakhir. Kita tentunya sangat berharap supaya pandemi virus corona ini segera berakhir. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah penderitaan umat manusia sekarang, termasuk kita di dalamnya, Tuhan berbicara kepada kita melalui percakapan pemazmur dengan Tuhan, sebagaimana terdapat dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 6 ini. Saat kita membaca Mazmur ini dan masuk dalam pengalaman historis pemazmur, kita menemukan bahwa ia juga sedang mengalami penderitaan yang sangat berat. Memang tidak detail disebutkan apa penderitaannya. Namun dengan ungkapan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, merupakan respon terhadap penderitaan yang sedang dialaminya. Dengan adanya ungkapan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Jiwaku gundah gulana. Mengapa Engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Semua ungkapan itu tepatnya menunjuk pada penderitaan yang sangat berat dan kronis, berlangsung lama. Penderitaannya bukan lagi soal jasmani, melainkan sudah sampai ke dalam jiwa. Jelas sekali bahwa orang yang sedang menderita, yang disebut di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 6 ini, adalah seorang yang percaya ada Tuhan dan ia percaya kepada Tuhan. Sama seperti kita ini. Sebutan Bani Korah menunjuk pada keturunan Korah dari suku Lewi, yang pada periode perjalanan umat Israel di padang gurun selama 40 tahun sudah ditetapkan Korah dan keturunannya melayani di tabernakel, kemah pertemuan. Sampai di zaman kerajaan Israel, mereka ditetapkan melayani di bait suci Yerusalem. Selain bertanggung jawab menjaga pintu gerbang, bait suci, dan juga pembakaran kurban, mereka juga ditetapkan melayani sebagai penyanyi pujian di dalam bait suci Yerusalem. Nah, kita dapat mengerti bahwa pemazmur adalah orang yang aktif melayani Tuhan di bait suci Yerusalem.
Tetapi karena sesuatu perkara, ia harus berada dalam jarak yang sangat jauh sekali dari bait suci di Yerusalem. Nah, pengalaman pemazmur ini merupakan satu bukti yang menegaskan bahwa orang percaya kepada Tuhan berkemungkinan, orang yang percaya kepada Tuhan itu berkemungkinan mengalami penderitaan di dunia fana ini. Penderitaan merupakan keniscayaan, kenyataan di dalam dunia ini. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, seperti Anda dan saya, bukanlah perkecualian. Sementara ada orang mau beragama Kristen, berdoa, beribadah kepada Tuhan, dengan maksud supaya mereka tidak mengalami penderitaan di dunia ini. Sesungguhnya mereka hanya memanfaatkan, mengeksploitasi Tuhan untuk kepentingan mereka. Pertanyaannya bagi kita adalah, masihkah kita percaya, setia, dan taat kepada Tuhan di tengah penderitaan? Atau justru di tengah penderitaan itu Anda berpaling dari Tuhan? Di tengah penderitaan yang sedang kita alami, pemazmur dapat menjadi teman, menyelami kedalaman relasi dengan Tuhan. Melalui pengalaman pemazmur, Tuhan berbicara kepada kita, supaya kita mengetahui kehendak-Nya, sehingga kita mampu menyikapi penderitaan yang sedang berlangsung kita alami menurut hikmat dari Tuhan. Pertama, jiwa yang haus dipuaskan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan memakai analogi seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Nah, dengan analogi ini, pemazmur mengungkapkan adanya penderitaan yang berat dan parah. Karena berat dan parah, jiwanya yang haus itu. Karena haus yang berat yang begitu ia alami, maka rusa, dalam hal ini analogi yang dipakai oleh pemazmur, merindukan, sangat merindukan sungai yang berair untuk mengatasi kehausannya. Demikianlah bagi pemazmur, dalam penderitaan yang berat dan parah itu, jiwanya yang sangat haus, jiwanya yang sekarat, dan satu-satunya solusi untuk memuaskan jiwanya bagi dia adalah Tuhan Allah. Seandainya keadaan pemazmur secara fisik dia sehat, secara ekonomi dia mapan dan berkelimpahan, maka dari ungkapannya itu kita dapat menyimpulkan bahwa ia mengalami jiwa yang haus. Dan pemuas untuk jiwa yang haus bagi dia bukanlah materi, bukanlah kesehatan, melainkan Tuhan Allah saja. Atau sebaliknya, seandainya kondisi pemazmur benar-benar menderita secara fisik dan secara ekonomi, sebagaimana kita saat ini, maka di tengah penderitaan itu, ia melihat kebutuhan utama bagi jiwanya, yaitu Tuhan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana jiwa yang haus dipuaskan oleh Tuhan Allah? Pemazmur berkata, "Bilakah aku boleh datang melihat Allah?" Ayat 3b. Jadi pemazmur melakukan tindakan iman
Dari hatinya, ia berniat. Dan ia aktif untuk datang berjumpa dengan Allah. Ungkapan melihat Allah yang dimaksud oleh pemazmur menunjuk pada pengalaman sebelumnya yang telah lama tidak dialaminya karena keadaan yang sedang berlangsung, yaitu melangkah ke rumah Allah untuk bersyukur dan beribadah kepadanya pada ayat 5-6. Tentu bukan soal tempat bait suci di Yerusalem yang dimaksudnya, melainkan pengalaman rohani yang dinikmatinya di dalam bait suci Yerusalem. Kita yang sudah terbiasa melangkah ke gedung gereja untuk bersyukur dan beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu, tentunya sangat merindukan suasana dan pengalaman secara rohani di dalam gedung gereja itu, yang sementara tidak bisa kita masuki karena adanya pandemi virus corona ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, satu-satunya solusi untuk kehausan jiwa manusia adalah Tuhan Allah yang menciptakan umat manusia. Tanpa Tuhan, jiwa manusia selalu haus. Oleh karena haus, maka demi keselamatan jiwanya, manusia harus bersegera datang kepada pemuas yang sesungguhnya akan jiwanya yang haus, yaitu Tuhan Allah. Bukan kepada materi ciptaannya yang bisa rusak, yang bisa hilang, yang bisa mati. Atau kepada kuasa-kuasa kegelapan. Syukur kepada Tuhan Allah atas lawatannya kepada umat manusia di dalam dunia ini melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan jiwa manusia dari kebinasaan kekal karena dosa. Nah, karena Yesus Kristus telah benar-benar bangkit dari dunia orang mati dan dia hidup selamanya, maka setiap orang berdosa yang mau dan sungguh-sungguh percaya, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti jiwanya akan dipuaskan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Bukankah Yesus Kristus sendiri berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Karena iman kepada Yesus Kristus, maka Tuhan Allah telah membenarkan kita, sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengannya. Maka, di tengah penderitaan, janganlah berpaling dari Tuhan. Mari kita melakukan tindakan iman. Datang kepada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Sebagaimana dinasihatkan oleh penulis surat Ibrani. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan dengan Tuhan Allah untuk memuaskan jiwa kita yang haus dapat kita lakukan dengan menerima firman-Nya. Yesus Kristus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Matius 5 ayat 14. Sementara air susu ibu merupakan makanan primer bagi bayi yang lahir ke dunia fana ini, maka air susu yang murni dan rohani bagi jiwa kita adalah firman Allah. Kehausan secara rohani itu sungguh sangat baik,
setiap hari. Supaya kita mencari dan menyantap firman Tuhan setiap hari. Sehingga kita benar-benar bertumbuh sehat secara rohani. Rasul Petrus berkata, "Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." 1 Petrus 2 ayat 2. Daripada berkeluh kesah akan pandemi virus corona ini, baiklah kita membaca Alkitab kita atau mendengarkan pengajaran firman Tuhan melalui YouTube, supaya kita bertumbuh secara rohani. Bukan hanya kita semakin mengenal Tuhan dan mengetahui kehendak-Nya, tetapi juga kita pasti sehat dan kuat. Hati kita bersukacita, pikiran kita tenang, sehingga imunitas tubuh kita pun baik. Relasi sosial di dalam rumah berlangsung bahagia, dan kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan atas makanan yang bisa kita nikmati. Bahkan kita bergemar menyumbangkan bantuan untuk menolong saudara-saudara kita yang paling susah akibat dampak dari pandemi virus corona ini. Yang kedua, memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, sementara pemazmur sedang menderita berat, di mana ia menyatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ternyata orang-orang di sekitarnya bukannya berempati kepadanya. Sepanjang hari mereka bertanya kepadanya, "Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Di mana Allahmu?" Seharusnya berempati kepada orang yang menderita. Sama seperti kita menderita di tengah pandemi virus corona ini. Orang yang kuat, orang yang tidak begitu merasakan kesusahan yang berat akibat dampak dari virus corona ini, mari kita berempati kepada orang yang sangat menderita. Orang yang terancam kelaparan. Dan kepada mereka kita boleh berbagi berkat. Nah, ketika kita sedang menderita, ada olok-olok kepada kita. Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Tentu kita bisa sangat menderita. Bertambah menderita karena olok-olok itu. Menurut orang-orang yang mengolok-olok pemazmur, Tuhan Allah yang disembahnya itu sudah tidak patut dipercayai. Penderitaan pemazmur adalah bukti bahwa Tuhan yang disembahnya itu gagal dan tidak pantas lagi untuk dipercayai. Tuhan yang demikian harus ditinggalkan saja. Segera berpaling dari Tuhan yang sudah gagal. Kira-kira demikianlah arti olok-olok mereka. Nah, beberapa tokoh Alkitab juga pernah mengalami olok-olok yang demikian. Misalnya Ayub. Sebenarnya Ayub bersama istrinya sama-sama menderita. Kematian 10 orang anak mereka, kehancuran bisnis mereka, dan penyakit yang parah dialami oleh Ayub. Tetapi istrinya justru memilih untuk mengolok-olok iman Ayub. Kepada Ayub ia berkata, "Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah." Ayub 2 ayat 9. Di sana dicatat.
Olok-olok demikian tentu menggoda kita. Mempertanyakan Tuhan, benarkah imanku ini? Ada godaan untuk berpaling dari Tuhan. Apakah memang, saudaraku, Tuhan harus bersegera bertindak mengubah keadaan, segera pulih, sebagai bukti bahwa Tuhan memang ada dan Dia patut dipercaya? Apakah Tuhan harus menghidupkan kembali keluarga kerabat kita yang telah meninggal dunia sebagai bukti bahwa Dia benar-benar ada dan Dia layak dipercayai? Atau apakah pandemi virus corona ini hanya dalam waktu seketika simsalabim pulih kembali? Itu sebagai bukti Tuhan benar-benar ada dan Dia patut dipercayai. Di dalam penderitaan yang parah, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dan ia menjawab istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Ayub 2 ayat 10. Tokoh-tokoh Alkitab yang lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego, di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, pernah mereka diancam hukuman perapian yang menyala-nyala hanya karena mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung dewa yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Nah, sebelum perapian yang menyala-nyala itu, Raja Nebukadnezar berkata kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, ketika kalian mendengarkan bunyi-bunyian sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai bunyi-bunyian lainnya, segeralah kalian sujud menyembah patung yang telah kubangun itu. Tapi jika tidak, maka kalian akan kulemparkan ke dalam perapian api yang menyala-nyala. Lalu, siapakah, dewa manakah yang bisa melepaskan kalian dari tanganku?" Tetapi apa jawab Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka berkata, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Wah, keberanian yang luar biasa. Sangat mungkin bagi Sadrak dan Mesak, Abednego, Tuhan tidak bertindak menolong mereka. Tetapi sekiranya pun itu yang terjadi, mereka tetap memilih percaya kepada Tuhan. Walaupun taruhannya adalah nyawa mereka. Banyak godaan di dalam penderitaan supaya kita berpaling dari Tuhan. Tetapi kita selalu bisa memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bukan mengikuti olok-olok banyak orang. Pemazmur memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Semakin ia diolok-olok, semakin ia merindukan kehadiran Tuhan, sebagaimana pernah ia alami sebelumnya. Kita pun bisa memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, meskipun penderitaan masih berlangsung, bahkan hingga mati. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita sejatinya bersedia menderita hingga mati karena tetap percaya, setia, dan percaya kepada Tuhan.
Karena kesetiaan dan ketaatan Yesus Kristus itulah, maka kita dapat menikmati anugerah hidup kekal dalam surga yang telah dijamin melalui kebangkitannya dari dunia orang mati. Dan dia hidup selamanya. Hal itu berarti bahwa tetap percaya, setia, dan taat kepada Tuhan bukanlah hal yang sia-sia, melainkan sangat berharga di mata Tuhan. Dan pada waktu yang ditetapkan Tuhan, pasti ada hasil yang membahagiakan kita. Yang terakhir, yang ketiga, tetap berharap dan menantikan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manakala jiwa kita sekarat, sangat haus, kita bisa mengalami kebangkitan dari kondisi jiwa yang sekarat itu. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri mengenai pilihan sikap kita di dalam penderitaan, sebagaimana yang dilakukan oleh pemazmur yang bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Ayat 6a. Selanjutnya ia mendorong dirinya sendiri untuk berharap kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Ia katakan demikian. Dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan berharaplah dipakai kata yakal, yang menekankan pengharapan atau penantian akan Tuhan. Bagi pemazmur, berharap kepada Tuhan atau menanti-nantikan Tuhan bukanlah tindakan yang sia-sia. Sebab ia tetap percaya bahwa Tuhan akan bertindak menyelamatkannya. Di dalam Amsal 20 ayat 22b ditegaskan di sana, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Walaupun penderitaannya belum mereda, namun pemazmur tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dan begitu meyakinkan. Ia berkata bahwa ia akan bersyukur kepada Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Mari, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari kita pun tetap berharap dan menanti-nantikan Tuhan yang kita percayai, bahwa Dia akan bertindak untuk menolong kita di tengah penderitaan yang sedang berlangsung kita alami. Jangan berputus asa. Bangkitlah dari kehausan jiwa, dari kesekaratan jiwa. Sebab Yesus Kristus yang telah bangkit itu berkuasa menyelamatkan kita, menolong kita. Dan Dia sudah lakukan itu. Dia menyelamatkan kita dari kebinasan yang kekal. Maka Dia juga berkuasa menyelamatkan kita dari segala perkara yang membuat kita menderita, supaya kita hidup memuliakan Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu bagi kami. Tolonglah kami untuk dapat bangkit dari penderitaan, bangkit dari kehausan yang parah dalam jiwa kami, kesekaratan di dalam jiwa kami, supaya kami boleh hidup untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan di tengah penderitaan yang sedang berlangsung kami alami. Terima kasih banyak Tuhan. Demi kemuliaan-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.